Jika kita melihat sekilas ke dasar laut, seringkali lingkungan ini terlihat diam. Hanya ada pasir, karang, dan bebatuan. Tapi di ekosistem ini, banyak hewan yang mengembangkan strategi evolusi tingkat tinggi. Mereka tidak menggunakan kecepatan atau racun sebagai senjata utama, melainkan kemampuan kamuflase. Beberapa memanipulasi bentuk tubuh, sementara yang lain menggunakan sel pigmen untuk menyatu dengan lingkungan. Di video ini, kita akan melihat 7 hewan laut dengan mekanisme penyamaran paling kompleks dan bagaimana biologi mereka bekerja. Kita mulai dari perairan selatan Australia dengan naga laut daun. Ini adalah contoh sempurna dari kamuflase pasif melalui anatomi. Tonjolan-tonjolan di tubuhnya yang menyerupai daun sama sekali tidak memiliki otot dan tidak digunakan untuk berenang. Struktur ini murni merupakan hasil adaptasi morfologi. Cara bergeraknya pun disesuaikan. Mereka berenang dengan sangat lambat untuk meniru ritme rumput laut yang terbawa arus laut. Masih dari keluarga sejenis, di urutan ke-6 ada kuda laut terdil. Hewan yang ukurannya hanya sekitar 2 cm ini memiliki hubungan simbiosis yang sangat spesifik dengan terumbu karang gorgonian. Untuk bisa bertahan hidup menetap di satu karang, tubuh mereka menumbuhkan tuberkel, struktur berupa benjolan kalsium yang meniru bentuk polip karang inangnya. Pola dan warnanya pun berevolusi untuk berbaur sempurna, membuatnya hampir tidak terlihat oleh predator visual. Di nomor 5, kita melihat pendekatan yang berbeda, kamuflase perilaku. Kepiting dekorator tidak mengandalkan bentuk fisik bawaan, melainkan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Cangkang kepiting ini dilengkapi dengan bulu-bulu halus dan melengkung yang disebut setae. Mereka secara aktif memotong spons, alga, atau anemon laut, lalu menempelkannya ke setae ini layaknya perekat velcro. Saat mereka berpindah ke area dengan ekosistem berbeda, mereka akan mengganti bahan penyamarannya agar sesuai dengan lingkungan baru. Di urutan keempat ada ikan sebelah atau flounder. Adaptasi hewan ini terjadi secara bertahap. Saat masih larva, mereka berenang tegak seperti ikan pada umumnya. Namun seiring pertumbuhan, salah satu mata mereka bermigrasi ke sisi lain kepala. Anatomi ini memungkinkan mereka berenang menyamping dan menempel di dasar laut. Mereka menggunakan visi mereka untuk membaca tekstur di bawahnya, baik itu pasir, lumpur, atau kerikil, dan langsung menyesuaikan pigmen di kulit mereka untuk menyatu dengan pola tersebut. Nomor 3 adalah ikan batu. Berbeda dengan flounder yang bersembunyi untuk berlindung, ikan batu menyamar untuk menyergap mangsa, ambush predator. Kulitnya sangat kasar, bertekstur, dan seringkali menjadi tempat tumbuhnya alga mikroskopis. Secara visual, bentuknya menyerupai pecahan karang atau batu mati. Selain kamuflasenya yang sangat meyakinkan, ikan ini juga memiliki duri punggung yang terhubung dengan kelenjar racun, menjadikannya salah satu ikan paling beracun di dunia jika tidak sengaja terinjak. Masuk ke nomor 2, penyamaran beralih menjadi manipulasi optik tingkat lanjut. Sotong adalah moluska yang memiliki kemampuan mengontrol tampilan kulitnya secara real-time. Ini dimungkinkan oleh jutaan sel bernama kromatofora yang terhubung langsung ke sistem saraf mereka. Sotong dapat mengubah warna dan tekstur tubuhnya dalam hitungan milidetik. Saat berburu kepiting, mereka bahkan menggunakan kemampuan ini untuk menampilkan pola pita warna yang bergerak cepat, menciptakan efek visual yang membingungkan mangsanya sebelum mereka menyerang. Di nomor 1 adalah fenomena biologi yang dikenal sebagai mimikri dinamis, dan gurita penyamar adalah pakarnya. Jika hewan lain bersembunyi dengan menjadi sesuatu yang tidak bernyawa, gurita ini menyamar dengan meniru perilaku hewan lain. Tergantung dari predator yang mendekat, gurita ini akan mengevaluasi ancaman dan mengubah wujudnya menjadi hewan beracun yang ditakuti predator tersebut. Ia bisa merentangkan tentakelnya menyusuri pasir untuk meniru ular laut, memipihkan diri seperti ikan sebelah beracun, atau menyebarkan tentakelnya di kolom air menyerupai sirip lionfish.
Ketujuh hewan ini menunjukkan bahwa evolusi menghasilkan berbagai metode pertahanan yang sangat spesifik. Kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan merupakan salah satu mekanisme bertahan hidup paling efektif di ekosistem lautan. Dari seluruh strategi kamuflase tadi, adaptasi hewan mana yang paling menarik perhatianmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.